Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi kelas 9? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat untuk terus melangkah menuju kesuksesan dalam proses meraih cita-cita. Kita bertemu lagi dalam channel Ruang BK Bu Ririn. Channel ini dikhususkan agar kalian mengenal layanan bimbingan dan konseling serta materi di dalamnya. Nah, bagi kalian yang sekarang duduk di bangku SMP kelas 9, pasti masih bingung. Setelah lulus SMP, kira-kira melanjutkan kemana ya? Mungkin kalian masih bingung menentukan pilihan. Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang 1. Mengenal sekolah lanjutan atas. Membahas tentang perbedaan, keunggulan, dan karakteristik sekolah lanjutan atas. 2. Bagaimana tips memilih sekolah lanjutan atas agar sesuai dengan potensi kalian. Pilihan sekolah lanjutan atas terdiri dari SMA, SMK, dan MA. Yang ketiganya memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Mari kita simak materinya dengan seksama. Yang pertama adalah SMA, bertujuan menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan. Namun, ada beberapa SMA yang menerapkan program double track, yaitu program keahlian dan keterampilan yang bersertifikat bagi siswa-siswi yang berkeinginan lulus SMA untuk langsung bekerja. Program keahlian bersertifikatnya antara lain kelistrikan, multimedia, tata boga, otomotif, tata rias, dan sebagainya. Sertifikat program keahlian ini dapat kalian gunakan sebagai berkas lamaran bila ingin lulus SMA langsung bekerja. Jurusan peminatan yang ada di SMA. Yang pertama IPA, yang kedua adalah IPS. Apa sih perbedaannya? Dalam jurusan IPA terdapat 4 mata pelajaran utama. Yang pertama adalah matematika, yaitu ilmu tentang logika, mengenal bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi menjadi 3 bagian yang besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Yang kedua adalah fisika, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan ruang dan waktu. Yang ketiga adalah biologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi pertumbuhan, persebaran, dan taksonomi. Mata pelajaran utama yang keempat adalah kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda, ciri-cirinya, struktur, komposisi, dan perubahannya yang disebabkan karena interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Karakteristik SMA. 1. Lebih banyak teori daripada praktik karena dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. 2. Mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. 3. Memiliki penguasaan keilmuan dan pengetahuan yang lebih baik. 4. Lulusan SMA biasanya wawasannya lebih luas karena mempelajari lebih banyak bidang ilmu sehingga memudahkan dalam peminatan jurusan kuliah nantinya. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, bertujuan memperdalam keterampilan siswa untuk siap terjun dalam dunia kerja atau industri dalam satu penjurusan atau bidang tertentu. Karena lulusan SMK diproyeksikan menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Namun bagi kalian yang ingin untuk berkuliah, masih bisa melanjutkan kuliah, hanya saja harus sesuai dengan jurusan yang sebelumnya telah dijalani di SMK. Oleh karena itu, sebelum kalian memilih untuk melanjutkan ke SMK, kalian harus mampu menentukan jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan arah rencana karir kalian. Bidang keahlian SMK.
Menurut Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 9 bidang keahlian di SMK. Yang pertama, seni industri kreatif. Yang kedua, agribisnis agroteknologi. Yang ketiga, kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang keempat, pariwisata. Yang kelima, bisnis manajemen. Yang keenam, teknologi rekayasa. Yang ketujuh, kemaritiman. Yang kedelapan, teknologi informasi. Dan kesembilan, energi pertambangan. Berikut dapat kalian simak klasifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya. Karakteristik di SMK. Yang pertama, lebih banyak praktik daripada teori. Yang kedua, memiliki cukup banyak penjurusan praktik secara langsung. Yang ketiga, adanya program magang dengan instansi atau perusahaan mitranya menjadi daya tarik tersendiri. Yang keempat, jika melanjutkan pendidikan bisa linear atau sejurus dengan memudahkan mendapatkan cukup banyak peluang. Yang kelima, menyediakan tenaga kerja di tingkat menengah. Kalian harus mencari informasi tentang jurusan yang disediakan di SMK daerah kalian. Yang ketiga adalah Madrasah Aliyah, jenjang pendidikan menengah atas di bawah Kementerian Agama. Kurikulumnya setara dengan SMA, ditambah dengan mata pelajaran keagamaan Islam lebih mendalam dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Jurusannya antara lain IPA, IPS, dan IAI, yaitu Ilmu Agama Islam. Bidang keahlian ilmu keagamaan yang ada di Aliyah: ilmu kalam, akidah akhlak, bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Strategi memilih sekolah lanjutan atas agar kalian tidak salah pilih. Yang pertama, temukan bakat dan minat kalian. Untuk ini, kalian bisa lihat dalam materi yang sebelumnya, yaitu ragam karir sesuai dengan bakat dan minat agar kalian lebih paham apa sih bakat dan minat kalian. Yang kedua, tetapkan pilihan sesuai dengan keinginan kalian selanjutnya. SMA jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki banyak teori daripada praktik. SMK jika ingin memiliki keterampilan dalam suatu bidang dan langsung bekerja. MA apabila ingin memperdalam teori SMA tapi juga menambah ilmu keagamaan dan wawasan mengenai agama Islam. Yang ketiga adalah peluang atau prospek ke depannya. Apakah sekolah lanjutan atas ataupun jurusan yang kalian pilih sesuai atau mendukung dengan karir kalian di masa mendatang? 4. Pertimbangkan faktor biaya. Biasanya SMA lebih kecil karena minim praktik, sedangkan SMK relatif lebih mahal karena banyak praktik serta terdapat program PKL atau praktik kerja lapangan. Namun, berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, biaya SPP untuk SMA dan SMA negeri seluruh Jawa Timur digratiskan. Yang kelima, minta saran kepada orang tua kalian. Perlu adanya diskusi atau obrolan dengan orang tua kalian agar tercapai pemahaman yang sama. Bisa jadi orang tua telah menentukan pilihan sekolah lanjutan atas ataupun jurusan. Apabila tidak disepakati, dapat menimbulkan pertentangan. Yang terakhir adalah percaya diri dengan pilihan kalian. Sebisa mungkin tidak ceroboh dan tidak ikut-ikutan teman. Meraih kesuksesan memang tidak mudah, namun teruslah berikhtiar untuk mencari informasi dan referensi, belajar dengan sungguh-sungguh, teruslah berprestasi dan menjadi versi terbaikmu, hingga nantinya kamu bisa lulus dengan nilai yang sempurna. Tetap bersemangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.